Hubungan yang rutin bisa bikin otak lebih cerdas. Wah, kedengarannya menarik banget ya. Tapi seberapa benar sih klaim itu? Yuk kita bedah bareng-bareng dari sisi medis dan ilmiah. Segmen pertama, hubungan dan aktivitas otak. Jadi begini, saat seseorang melakukan hubungan intim, tubuh itu nggak cuma bekerja secara fisik, otak juga ikut aktif banget. Ada peningkatan aliran darah ke beberapa bagian otak termasuk area yang bertanggung jawab terhadap emosi, memori, dan konsentrasi seperti hipokampus dan korteks prefrontal. Nah, dua bagian ini punya peran penting dalam proses belajar dan daya ingat. Beberapa studi, termasuk yang dilakukan di Universitas Coventry dan Oxford, menemukan bahwa orang dewasa yang memiliki hubungan seksual rutin menunjukkan performa kognitif yang lebih baik dibanding mereka yang jarang melakukannya. Jadi, secara teori, iya, hubungan rutin bisa membantu menjaga fungsi otak tetap tajam. Segmen kedua, hormon bahagia dan koneksi otak. Ketika seseorang berhubungan, tubuh itu melepaskan beberapa hormon penting seperti dopamin, oksitosin, dan endorfin. Nah, hormon-hormon ini bukan cuma bikin perasaan bahagia, tapi juga berpengaruh pada kemampuan berpikir dan kreativitas. Dopamin misalnya, itu adalah neurotransmitter yang berhubungan dengan motivasi dan fokus. Oksitosin membantu memperkuat rasa percaya dan koneksi sosial. Sementara endorfin bisa menurunkan stres. Dan seperti yang kita tahu, stres berlebih adalah salah satu faktor terbesar yang bisa menurunkan fungsi otak. Jadi, ketika stres berkurang, kemampuan berpikir justru meningkat. Segmen ketiga, peran sirkulasi dan oksigen ke otak. Ada lagi aspek fisiologis yang menarik. Setiap kali tubuh mengalami aktivitas fisik intens, termasuk saat berhubungan, sirkulasi darah meningkat, detak jantung naik, dan suplai oksigen ke otak bertambah. Oksigen yang cukup itu penting banget untuk metabolisme sel-sel otak. Semakin lancar aliran darah, semakin baik juga performa sel otak dalam mengolah informasi dan menyimpan memori. Makanya, ada penelitian yang menunjukkan bahwa aktivitas seksual teratur bisa memperlambat penuaan otak hingga beberapa tahun karena efeknya menyerupai olahraga ringan bagi sistem saraf. Segmen keempat, tapi harus diingat, gak semua hubungan bikin otak cerdas. Nah, ini bagian yang sering salah paham. Kalau hubungan dilakukan dalam kondisi stres, paksaan, atau tanpa kenyamanan emosional, justru efeknya bisa kebalik. Otak malah bisa mengalami kelelahan psikologis, bahkan peningkatan hormon stres seperti kortisol. Jadi kuncinya bukan sekadar rutin, tapi harus berkualitas. Artinya, ada kedekatan emosional, rasa nyaman, dan dilakukan dengan kondisi tubuh dan pikiran yang sehat. Itu yang membuat otak benar-benar mendapat manfaat positif. Segmen kelima, hubungan rutin dan daya ingat. Kalau kamu pernah merasa lebih fokus dan segar setelah punya hubungan yang menyenangkan, itu bukan ilusi. Studi di jurnal Archive of Sexual Behavior menunjukkan bahwa orang yang lebih aktif secara seksual memiliki kemampuan word recall atau mengingat kata-kata dengan lebih cepat. Mereka juga lebih unggul dalam spatial rationing atau kemampuan untuk memahami arah, bentuk, dan jarak. Ini semua karena otak mendapat kombinasi stimulus biologis dan emosional yang seimbang. Segmen keenam, hubungan dan neuroplastisitas. Nah, istilah neuroplastisitas ini penting banget. Itu adalah kemampuan otak untuk membentuk dan memperbaiki koneksi antar sel saraf. Hubungan rutin, terutama yang menimbulkan rasa bahagia dan kepuasan emosional, bisa memicu pelepasan faktor pertumbuhan saraf seperti BDNF. BDNF ini berperan seperti vitamin untuk otak. Semakin sering dilepaskan, semakin kuat pula koneksi antar neuron kita, yang artinya otak lebih mudah menyerap informasi baru dan beradaptasi. Jadi, bener nggak hubungan rutin bikin cerdas? Kalau ditanya bener atau enggak, jawabannya adalah ada benarnya, tapi tergantung konteksnya. Bukan hubungan itu sendiri yang bikin cerdas, tapi efek kombinasi dari hormon bahagia yang seimbang, sirkulasi darah yang meningkat, pengurangan stres, dan kualitas hubungan yang baik. Kalau semuanya itu terpenuhi, maka otak memang bisa bekerja lebih optimal. Tapi kalau tidak, justru bisa berdampak sebaliknya, seperti kelelahan mental atau gangguan tidur.
Tips medis dari Dr. Shinta. Pertama, pastikan hubungan dilakukan dalam kondisi tubuh yang sehat dan cukup istirahat. Kedua, hindari melakukannya hanya demi rutinitas. Kualitas lebih penting daripada kuantitas. Ketiga, kelola stres karena otak yang tenang adalah otak yang cerdas. Keempat, jangan lupa olahraga, tidur cukup, dan makan seimbang karena semua itu juga berpengaruh ke hormon otak. Segmen ke-9, hubungan rutin sebagai bentuk relaksasi otak. Seringkali kita lupa bahwa aktivitas hubungan yang dilakukan dengan penuh kasih dan kenyamanan itu sebenarnya bentuk main terapi juga. Ketika seseorang berada dalam momen keintiman yang tenang, otak masuk ke dalam gelombang alfa, yaitu gelombang otak yang identik dengan kondisi rileks, fokus, dan damai. Gelombang alfa ini sama seperti ketika kita bermeditasi atau menikmati musik lembut, dan efeknya bisa meningkatkan konsentrasi dan kestabilan emosi setelahnya. Jadi bukan cuma cerdas secara logika, tapi juga cerdas emosional. Segmen ke-10, efek hubungan terhadap regenerasi sel otak. Penelitian terbaru menunjukkan bahwa aktivitas yang meningkatkan hormon dopamin dan oksitosin secara alami, termasuk hubungan yang bahagia, bisa memicu proses neurogenesis, yaitu pembentukan sel otak baru di bagian hipokampus. Hipokampus adalah pusat pembelajaran dan memori kita. Bayangkan, setiap kali kamu bahagia dan merasa dicintai, otakmu secara literal sedang muda kembali. Inilah yang membuat orang-orang dengan kehidupan emosional yang stabil dan intim biasanya tampak lebih segar, berpikir lebih cepat, dan punya empati yang lebih tinggi. Segmen ke-11, hubungan dan kecerdasan emosional. Kecerdasan otak tidak hanya soal IQ, tapi juga EQ atau emotional quotient. Dalam hubungan yang sehat, otak belajar untuk memahami ekspresi, bahasa tubuh, dan emosi pasangan. Semakin sering seseorang terlibat dalam komunikasi emosional yang mendalam, semakin aktif bagian otak yang mengatur empati, seperti insula dan anterior cingulate cortex. Ini bisa membantu seseorang jadi lebih bijak dalam menghadapi konflik, lebih tenang dalam tekanan, dan lebih peka terhadap lingkungan sekitar. Itu sebabnya orang dengan hubungan emosional yang harmonis cenderung lebih stabil dalam berpikir dan mengambil keputusan. Segmen ke-12, dampak tidur setelah hubungan terhadap otak. Nah, hal menarik lainnya, setelah hubungan, otak mengalami peningkatan hormon prolaktin dan oksitosin yang membantu tubuh masuk ke fase relaksasi mendalam. Makanya, banyak orang merasa tidur mereka lebih nyenyak setelah berhubungan. Tidur yang berkualitas ini secara tidak langsung berpengaruh pada kemampuan otak untuk merapikan memori. Istilah medisnya, memory consolidation. Artinya, informasi dan pengalaman yang kamu pelajari sebelumnya disusun ulang dan disimpan dengan rapi. Jadi kalau kamu rutin memiliki tidur berkualitas setelah hubungan, kemampuan belajar dan fokusmu bisa meningkat. Segmen terakhir adalah pesan penutup. Kalau kita simpulkan dari seluruh pembahasan hari ini, hubungan yang dilakukan dengan sehat, penuh kasih, dan seimbang ternyata punya banyak manfaat bukan hanya untuk fisik tapi juga untuk otak dan kesehatan mental kita. Namun seperti semua hal dalam hidup, kuncinya adalah keseimbangan. Jangan sampai karena ingin cerdas dan bahagia, kita lupa memperhatikan kondisi tubuh, kesiapan emosi, dan rasa saling menghargai dengan pasangan. Ingat, kualitas jauh lebih penting daripada kuantitas. Sebagai dokter, saya selalu percaya bahwa tubuh dan pikiran adalah satu kesatuan. Kalau hubungan dilakukan dengan cinta, komunikasi yang baik, dan saling menghormati, maka bukan hanya tubuh yang sehat, tapi juga hati dan pikiran yang bahagia. Saya, Dr. Shinta, semoga penjelasan kali ini bisa membantu kamu lebih memahami bagaimana hubungan yang sehat dapat berperan penting untuk kecerdasan, keseimbangan hormonal, dan kesehatan otak kita. Sampai jumpa di pembahasan berikutnya. Tetap jaga kesehatan, jaga hati, dan cintai dirimu sendiri.